Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitria Rizkina Sibuan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya, di mana materi kami adalah tentang proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu pengertian perencanaan pendidikan. Maksudnya materi kami adalah proses perencanaan pendidikan. Yang pertama itu pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayagunakan, dan teknik ataupun metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu yang telah ditentukan agar penyelenggaraan pendidikan itu dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu untuk kedepannya. Dan materi yang kedua, itu pengambilan keputusan perencanaan, di mana pengambilan keputusan merupakan kegiatan pemimpin yang diumpai pada sebuah tingkat dan semua bidang manajemen. Pada umumnya suatu keputusan dibuat dalam rangka menyelesaikan ataupun memecahkan permasalahan ataupun persoalan sebagai besar kegiatan analisis masalah dan hasil pemecahan masalah dan dianalisis melalui teknik-teknik kuantitatif sehingga pengambilan keputusan dapat diambil. Materi selanjutnya itu cara penyusunan skala prioritas, di mana yang pertama itu mempertimbangkan sesuatu dalam membeli sesuatu, di mana poin pertama menjadi poin yang penting dalam menyusun skala prioritas. Di dalam berbelanja, tentunya harus mengetahui apakah barang yang hendak dibeli itu hanyalah keinginan sesaat atau yang benar-benar dibutuhkan. Contohnya misalnya itu ketika seseorang sedang menjelajah soal sosial media dan merancang menjual akun Scroll Drive untuk mencadangkan data ke depannya agar lebih murah. Nah, yang kedua yaitu mengetahui kemampuan diri sendiri. Maksudnya yaitu kemampuan diri sendiri ini tidak hanya mampu secara finansial ataupun materi saja, tetapi juga mampu secara skill, keahlian dari sesuatu yang akan dibeli. Contohnya itu seseorang membeli laptop. Keputusan seseorang membeli laptop yang canggih yang harganya mungkin jutaan. Jika orang tersebut hanya membeli namun tidak dapat cara menggunakannya, tentu saja hal itu sangat disayangkan. Yang ketiga yaitu mengetahui kesempatan yang dimiliki, di mana banyak orang yang berkata bahwa kesempatan ini hanya sekali saja dalam hidup dan tidak ada kesempatan kedua. Skala prioritas ini juga bisa terjadi di luar dugaan ketika seorang memiliki kesempatan tertentu. Maka dari itu ketika kita memiliki sesuatu maka harus didahulukan terlebih dahulu dibandingkan prioritas lain. Yang keempat yaitu memahami tingkat urgensi, di mana keharusan yang mendesak menjadi definisi ataupun urgensi. Tingkat urgensi berpengaruh pada hakikat prioritas pada skala prioritas seorang, sehingga seseorang harus memahami urgensinya. Misalnya ketika seseorang sudah merencanakan liburannya jauh-jauh, namun tiba-tiba keluarganya ada yang sakit, tentu seseorang akan memprioritaskan keluarga terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan kebutuhan ke depannya, di mana seseorang yang sulit sering terjadi dalam diri seseorang ketika menentukan skala prioritas. Karena jika salah orang tersebut bisa menyesal. Misalnya ketika kita memilih kuliah, di mana bagi pelajar yang ingin melanjutkan kuliahnya, mereka tentu
akan melihat prospek ke depan dan jurusan kuliah apa yang dipilih sehingga tidak salah dalam memilihnya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu itu tahap-tahapan dalam proses perencanaan. Yang pertama itu identifikasi masalah, di mana fokus yang akan dibahas dalam hal ini adalah gambaran ataupun rumusan batasan perencanaan pendidikan, di mana langkah ini menjadi sangat penting dan strategi. Karena setiap kegiatan yang akan dirumuskan dalam proses perencanaan diarahkan dalam kerangka pemecahan masalah sehingga kekeliruan dalam rumusan batasan permasalahan berdampak pada kekeliruan merumuskan langkah kegiatan selanjutnya. Yang kedua yaitu menetapkan alternatif, di mana perencanaan pendidikan akan memberikan kontribusi yang besar jika dapat menilai efektivitas harga program yang ditangani. 4 bidang perhatian dalam perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama sejumlah aktivitas yang tercangkup dalam berbagai lembaga pendidikan. Yang kedua, kebutuhan manusia akan lembaga pendidikan. Yang ketiga, perencanaan fasilitas fisik yang berkaitan dengan proses dan teknik. Yang keempat, administrasi gedung dan peralatan sekolah. Baiklah, yang ketiga itu merumuskan rencana, di mana menetapkan alternatif supaya yang dipakai untuk merealisasikan perencanaan strategi dan tujuan perencanaan tersebut dalam bentuk metode atau prosedur dan koordinasi. Yang keempat yaitu evaluasi, di mana kegiatan untuk menilai ataupun mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan sebagai masukan ataupun umpan balik. Dengan evaluasi ini kita dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan ataupun perkembangan dalam proses perencanaan yang kita buat, apakah berhasil ataupun tidak. Yang selanjutnya yaitu penjabaran rencana, di mana penjabaran rencana, pelaksanaan rencana untuk mewujudkan rencana yang tertulis ke dalam perbuatan ataupun action. Penjabaran rencana ke dalam pertumbuhan inilah menentukan apakah suatu rencana itu fleksibel, baik, dan efektif. Yang kedua yaitu pelaksanaan terencana. Yang selanjutnya itu pelaksanaan terencana, di mana tahap pelaksanaan perencanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan tahap ini sangat ditentukan oleh, yaitu yang pertama kualitas sumber daya manusianya ataupun SDM, di mana kepala sekolah, guru, komite sekolah, karyawan, dan siswa. Yang kedua yaitu iklan ataupun pola kerjasama antar unsur dalam satu pendidikan sebagai suatu tim kerja. Yang ketiga yaitu kontrol ataupun pengawasan dan pengendalian kegiatan selama proses pelaksanaan ataupun implementasi program pelayanan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu umpan balik, di mana monitoring perencanaan yang sedang berlangsung memungkinkan sesuatu alat ataupun pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi. Penjadwalan dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap aktivitas yang dilaksanakan. Keseluruhan proses di atas merupakan rangkaian yang tak dapat dipisahkan antara satu yang lain, sebab proses di atas turut menentukan dalam pencapaian tujuan tujuan pembangunan nasional, utamanya dalam membangun pendidikan. Yang selanjutnya itu revisi rencana. Nah, di mana setelah memperoleh umpan balik dari tahap evaluasi, selanjutnya adalah menindaklanjutkan apa yang akan menjadi feedback tersebut, menentukan cara bagaimana mengadakan perubahan dalam menyusun rencana, dilakukan revisi terhadap perencanaan ketika memang ada permasalahan yang timbul dan tidak sesuai dengan rencana awal, lebih memperbaiki, melengkapi, dan menyempurnakan rencana ke depan
berdasarkan pengalaman, masalah, ataupun perhitungan biaya. Yang terakhir yaitu perhitungan biaya, di mana menghitung untuk semua kebutuhan yang sudah didefinisikan di masa yang akan datang. Perhitungan biaya dilakukan dengan menggunakan satuan biaya ataupun standarisasi harga yang berlaku untuk setiap kelompok dalam kebutuhan yang memperhatikan fluktuasi harganya. Mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan dari kelompok 1. Saya sendiri Fitria Ristina mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.